Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasajmain. Amma ba'du. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, khususnya mungkin di tanah air, kembali kita bertemu di channel ini. Channel yang ingin memberi informasi, pencerahan bagi saudara, sahabat semua yang berminat untuk tinggal di Amerika Serikat. Pada channel yang lalu, pada episode yang lalu, saya telah menyebutkan siapa saja yang bisa tinggal di Amerika. Sekarang kita asumsikan bahwa Anda sudah siap dengan semua dokumennya. Sekarang tinggal menghadap ke kedutaan Amerika di Jakarta atau di konsulat yang ada di kota Surabaya dan Medan. Anda siap dengan paspor, kemudian ada jadwal penerbangan, walaupun belum di reserve, tapi Anda juga harus membawa jadwal penerbangan. Di sana akan terlihat berapa lama Anda tinggal di sana, kapan kembalinya. Kemudian dokumen-dokumen lain yang mungkin akan ditanyakan nanti, misalnya rekomendasi dari perusahaan yang Anda mungkin lamar di Amerika, atau rekomendasi dari perusahaan yang menugaskan Anda ke Amerika, atau instansi lain. Mungkin juga akan ditanya rekening koran Anda, rekening koran, situasi keuangan Anda. Mungkin akan ditanya juga, mungkin Anda punya kredit card, dan lain-lain. Itu tergantung yang menginterview di Anda di sana. Kalau sekarang, untuk menghadap ke kedutaan Amerika, harus melalui appointment, bikin janji dengan kedutaan. Nanti mereka akan menentukan jam berapa Anda datang. Kalau dahulu zaman saya harus antri, bisa ratusan orang antri di depan kedutaan Amerika. Jadi yang duluan datang tentu berada di depan. Dalam kasus saya selesai subuh di Pondok Gede, langsung berangkat ke Merdeka Selatan. Sampai di sana saya ada mungkin 20 orang di depan saya. Ternyata mereka lebih dulu datang. Nah, sekitar jam 6, jam 7 saya di sana. Giliran saya kena mungkin sekitar jam 10 pagi. Menghadap di loket, menghadap di pewawancara yang ada di balik kaca. Ada mungkin 5 atau 6 loket yang ada. Jadi sekaligus interview 5 atau 6 orang. Yang cepat. Dalam kasus saya membawa rekomendasi, membawa semua dokumen yang diperlukan. Waktu datang menghadap, dengan mengucapkan selamat pagi, yang interview saya ingat, orang Amerika yang berkulit hitam, dia lancar berbahasa Indonesia, kita cuma berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Saya serahkan paspor, saya tahan dokumen lain, dia lihat paspor saya, ditanya mau ngapain, saya bilang mau merintis, membuka pemasaran di Amerika. Dilihat paspor saya, banyak perjalanan ke luar negeri, sudah banyak cap ya di paspor saya. Nampaknya dia nggak berminat lagi menanya macam-macam. Dia udah tahu saya sering bertugas, bepergian ke luar negeri.
Ini akan mempengaruhi kalau paspor Anda masih baru, tentu akan banyak pertanyaan, akan banyak persyaratan yang diminta. Dalam kasus saya, nggak banyak yang ditanya, langsung di stempel, dinyatakan diberi visa, izin masuk. Nah, izin masuk ini visa itu biasanya berlaku 5 tahun. Artinya kita bisa bolak-balik dalam 5 tahun untuk menggunakan visa itu. Nggak perlu melamar lagi. Namanya itu multiple visa. Alhamdulillah saya dapat visa. Saat keberangkatan tiba, tiket dikonfirm, di-reserve, dibayar. Ya sekitar tanggal habis Natal, kita tanggal 27 Desember tahun 91 saya berangkat. Bersama seorang ibu, kebetulan dia adalah ibu dari sahabat saya yang mengundang saya ke Amerika. Artinya ada yang mengundang kita ke Amerika. Jadi kita tahu, pihak berwenang tahu kita akan tinggal di mana nanti. Pada saat keberangkatan, saat itu saya naik pesawat maskapai Northwest Airlines, transit di Tokyo. Dari Tokyo tukar pesawat, karena pesawatnya harus isi bahan bakar, dan perjalanan 20 jam itu ke Amerika tidak bisa sekali jalan, tidak bisa ditempuh langsung, harus transit di kota lain, tergantung dengan penerbangan apa kita berangkat. Kebetulan Northwest ini dia transit di Tokyo, kita ganti pesawat, tambah penumpang yang juga berangkat dari Tokyo ke Amerika, ke Washington DC. Nah, hal yang perlu dicatat selama di pesawat, yang kita sibuk mengisi waktu, kalau tidak ada bacaan, kita nonton di TV yang tersedia di depan kita. Sering juga kita dihidangkan makanan, makan siang, makan pagi, ada snack. Kita juga hati-hati kalau pesan makanan. Biasanya ada pilihan, kita kasih tahu ada 2 pilihan. Kita harus yakin betul bahwa yang kita makan itu sesuai dengan tuntunan agama kita. Sekarang itu sudah kita bisa minta pesanan yang halal waktu kita beli tiket, ya. Jadi ditandai kursi kita bahwa kita pesan makanan halal. Pada zaman saya dulu tidak ada itu request begitu. Sekarang ada kemajuan khusus untuk yang punya tentuan, misalnya perlu makanan diabetes untuk orang yang mengandung diabetes, ada makanannya atau spesial makanan lain. Nah, khususnya pada pagi hari harus hati-hati sebab biasanya disajikan sarapan ala Amerika. Biasanya ada namanya bacon. Bacon itu semacam dendeng dari daging babi. Itu biasa menjadi sarapan orang Amerika. Nah, kalau kita tidak tahu, bisa kita makan saja. Itu terjadi dari ibu yang mendampingi saya waktu disajikan makanan itu. Saya kebetulan lagi di kamar mandi. Nah, saya kembali dari kamar mandi. Ibu itu sudah selesai makan. Saya melihat makanan saya ini ada bacon itu. Saya panggil pramugari, minta tolong diganti dengan yang lain. Sementara ibu itu ternyata sudah selesai sarapan. Udah dimakannya sarapan tadi. Saya tak menyebutkan bahwa apa yang dimakannya tadi, takut dia malah nanti terjadi apa-apa, muntah segala macam.
Jadi saya diamkan saja. Begitu saudara sekalian, dan selanjutnya pada sore hari, siang hari begitu, saya sampai di Detroit. Itu pintu gerbang masuk ke Amerika. Di sana kita diperiksa oleh imigrasi melalui loket-loket yang tersedia, melalui jalur yang tersedia. Saya dahulukan ibu itu untuk maju, dia lancar. Kemudian menyusul saya, ditanya ngapain. Biasa pertanyaan normal saja. Saya kasih tahu, saya akan ada urusan bisnis. Saya kasih tahu kontak-kontak person saya, ada dokumen yang saya bawa. Saya malah disuruh menghadap lagi ke kantor, ke petugas lain. Jadi saya tidak lewat di loket itu, saya diinterview lagi di kantor. Di kantor itu ada beberapa orang yang menunggu untuk diinterview oleh petugas di sana. Mungkin kayak saya katanya akan bikin bisnis, itu akan banyak pertanyaan, yang betul ditanya lagi macam-macam. Akhirnya saya diberi masuk. Jadi dibedakan dengan visa dengan izin tinggal. Jadi imigrasi itu memberikan kita izin tinggal, dicap di paspor kita, dikasih semacam kartu, berapa lama kita boleh tinggal. Saya dari kartu yang diberikan kepada saya, yang bisa diselip di paspor, cuma boleh izin tinggal sebulan. Waduh, sebulan nggak cukup waktu. Dan ibu yang saya temani malah dia dapat 3 bulan. Tapi izin tinggal itu bisa diperpanjang kalau perlu. Ya. Jadi berbeda visa itu dengan izin tinggal. Ya. Visa itu untuk saya bolak-balik selama 5 tahun, izin tinggal itu sesuai dengan ketentuan dari imigrasi itu, kita tinggal. Karena interview yang saya hadapi waktu di kantor, itu makan waktu cukup lama, akhirnya pesawat domestik yang harus membawa saya ke Washington DC, itu udah berangkat, saya ketinggalan dengan ibu. Jadilah saya terpaksa menunggu pesawat berikutnya yang mungkin sekitar 3-4 jam saya harus menunggu lagi. Dalam kondisi ini tentu saya harus memberitahu kepada teman yang akan menjemput di Washington DC. Saya harus telepon dia. Namun telepon yang zaman dulu itu tahun 90-an belum terlalu banyak namanya handphone. Saya nggak punya handphone, tapi saya harus menelepon yang bersangkutan. Ya, dicarilah telepon umum. Ada telepon umum, ya. Saya lihat petunjuknya, kok meragukan gimana cara telepon interlokal dari Detroit ke Washington DC. Ada tertulis di telepon umum itu, emergency, dengan tanda tanya, emergency, tanda tanya, call 911. Wah, saya bagus nih, nanti ada pertolongan berarti. Saya kan polisi emergency, saya pikir saya harus telepon nomor ini. Saya teleponlah 911. Dijawab di sana, what happened katanya, ada apa? Bos ini. Saya bilang saya mau menggunakan telepon umum ini, tidak tahu bagaimana caranya untuk menelepon interlokal. Wah, Anda salah telepon ini. Nomor telepon ini khusus untuk orang yang dalam keadaan bahaya. Misalnya dia tabrakan, atau dia ada kecelakaan, atau dia mungkin ada perampokan atau kebakaran. Anda di mana sekarang? Saya di airport. Wah, salah nomor. Harusnya Anda telepon pencet 0. 0 itu adalah operator. Nanti operator akan beritahu apa yang harus dilakukan untuk menelepon. Oh, iyalah.
Terima kasih informasinya. Sorry telah mengganggu Anda. It's okay, never mind, katanya nggak apa-apa. Nah, mau nelpon itu harus pakai koin. Saya nggak punya koin. Terpaksa lah belanja dulu ke toko dekat situ. Kemudian minta kembaliannya uang koin. Nah, di operator karena interlokal coba masukkan Anda 4 koin, artinya $1. Di koin itu koin dalam bentuk quarter, uang stali. Ya, saya masukkan, saya putar nomor kawan yang akan menjemput di Washington DC. Alhamdulillah nyambung, ternyata teman itu sudah tahu bahwa pesawat saya terlambat. Kalau dia sudah ngecek di airport bahwa pesawat saya bertukar dengan pesawat lain. Lalu dia cek, saya tidak ada daftar pesawat yang datang lebih awal, saya datang di pesawat berikutnya. Jadilah teman itu yang menjemput saya. Berbeda dengan di tanah air. Kalau di Amerika, kita tidak lagi melewati imigrasi karena kita terbang lokal, domestik. Jadi imigrasi nggak perlu lagi sebab sudah diperiksa di Detroit. Dan barang-barang juga alhamdulillah lewat pemeriksaan, kopor-kopor lewat pemeriksaan. Akhirnya teman juga yang menjemput juga sudah menunggu. Ibu juga udah datang, anaknya menjemput di airport. Kita berangkatlah ke rumah di mana saya tinggal sementara, di rumah seorang teman, ya, di sebuah apartemen. Saya dapat 1 kamar di sana. Alhamdulillah saat itu akhir Desember itu salju sudah turun. Pengalaman salju sudah saya alami pertama waktu saya studi di Jepang. Ini pengalaman kedua, tapi ini lebih tebal saljunya. Ya, nikmati saja main-main keluar, main-main di salju. Dan sampai saya harus menyiapkan diri untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan selama tinggal di Amerika. Tentu karena kita nanti akan nyupir, kita perlu driver license, surat izin mengemudi, perlu KTP, perlu kartu jaminan sosial, dan macam-macam. Dan saya juga harus mulai mengontak kontak-kontak bisnis saya yang sudah siapkan dari Indonesia. Jadi saudara sekalian, mungkin ini saja sementara ini. Saya sengaja memperpendek durasi ini atas saran seorang teman supaya tidak terlalu menyita pulsa sahabat-sahabat semua yang ada di Jakarta. Ada juga pertanyaan bagaimana tentang bayar pajak di sana. Nanti pada berikutnya saya akan ceritakan bagaimana tentang pajak di Amerika. Siapa yang harus bayar pajak, siapa yang dapat pengecualian, dan segala macamnya. Jadi saudara sekalian, ini saja dulu untuk saat ini. Nanti kita lanjutkan lagi dalam episode berikutnya. Apa saja dokumen harus disiapkan selama tinggal di Amerika. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, ya, untuk memperluas informasi ini kepada yang lain, kepada sahabat Anda yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.